Masih bersama kami di Presisi Utama. Polda Sumatera Utara berhasil menangkap 2 orang yang diduga membakar rumah wartawan bernama Riko Sampurna Pasaribu dan menewaskan Riko bersama 3 anggota keluarganya di Karo, Sumatera Utara. Kedua pelaku diketahui berinisial R dan Y. Dalam pers rilis yang digelar pada Senin lalu, Kapolda Sumatera Utara Komjen Pol Agung Setia Effendi menjelaskan pembakaran rumah Riko Sampurna Pasaribu dilakukan oleh 2 orang pelaku. Kapolda mengatakan keduanya merupakan eksekutor yang diketahui dari hasil pergerakan para pelaku dari rekaman CCTV. Komjen Agung menambahkan sebelum melancarkan aksinya, pelaku sempat melakukan survei ke rumah korban. Pelaku kemudian diketahui membeli sebotol pertalite dan solar, kemudian mencampurnya dalam jerigen. Dan cairan mudah terbakar ini dimasukkan ke dalam 2 botol bekas minuman untuk kemudian menyiramkan bahan bakar tersebut ke rumah korban. Selama melancarkan aksinya, kedua pelaku menutupi wajah dan badan mengenakan sebo atau penutup kepala serta selimut. Saudara Y bertindak selaku eksekutor. Mereka sebagaimana CCTV menangkap pergerakan mereka di lokasi, mereka datang untuk mensurvei dulu, memastikan dulu, dan kemudian mengeksekusi dengan membakar atau menyemprotkan dulu 2 botol ini ke rumah korban. Kemudian dia melakukan pembakaran. Titik-titik abu yang kita periksa sudah sesuai dengan apa yang dia sampaikan, bahwa dia menyiramkan campuran antara solar dan petralite ini ke rumah dan dinding-dinding di depan maupun di samping ke arah kamar korban. Dan ya, yang di arah kamar korban tidak hanya disemprot, tapi dibuka tutupnya, kemudian disiram di dalam. Kemudian dia membakar. Keberhasilan pengungkapan kasus pembakaran rumah wartawan ini tak terlepas dari penggunaan metode modern scientific crime investigation oleh penyidik, dan metode ini digunakan agar penyidik mendapatkan kesimpulan berdasarkan keidentikan dari berbagai sudut pandang disiplin keilmuan sehingga penyebab kebakaran ini dapat terungkap secara terang benderang. Sumatera Utara menekankan bagaimana penyidikan kita itu berbasis pada scientific crime investigasi. Satu model, satu pola bekerjanya penyidik berdasarkan cara kerja ilmiah. Kita olah TKP, bahkan kita mulai dari lakukan pemadaman, lakukan pertolongan untuk mengangkat korban dari lokasi, kemudian mengotopsi, mengolah TKP. Yang kita lakukan tidak hanya sekali, beberapa kali kita lakukan pengulangan, karena kita ingin menemukan fakta dan bukti apa yang ada di dalam TKP ini. Kita kemudian juga menelusuri hal-hal lain selain daripada di TKP. Kita tentu harus mencari ada apa di sekitar TKP pada saat kejadian. Kita mencari tahu dari berbagai sumber. Saya mencoba untuk kita melihat dari foto satelit. Foto satelit di hari kejadian itu mendung sehingga tidak bisa tembus untuk melihat kejadian. Kita mencari dengan cara yang lain. Untuk kemudian kita akan melakukan langkah-langkah pengolahan dan kemudian penanganan barang bukti yang kita temukan. Alhamdulillah, 30 meter dari lokasi itu kita temukan barang bukti yang ada di sekitar, yang ada di sini, 2 botol minuman kemasan yang ada sisanya. Jadi sudah kita periksa dan kita temukan bahwa sisa bahan bakar yang ada dalam 2 botol ini adalah campuran antara solar dan petrol.
Meski telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus kebakaran rumah milik wartawan Sampurna Pasaribu di Kabupaten Karo, Polda Sumut masih melakukan pengembangan kasus terkait motif dari para pelaku. Dalam upaya ini, Mabes Polri telah memberikan asistensi dalam penyidikan tersebut. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut pihaknya juga berkoordinasi dengan Dewan Pers agar kasus ini dapat diusut dengan tuntas. Kerjasama dari semua stakeholder, ya, termasuk juga jauh sebelumnya dengan Dewan Pers, telah ditetapkan 2 tersangka, namun tidak terhenti sampai di situ. Dan tentunya landasan yang digunakan oleh Polda Sumut secara scientific crime investigation sudah dilaksanakan. Hari ini kami sampaikan juga, tentu ini masih proses pendalaman terhadap dugaan. Ada pelaku-pelaku lainnya yang tentunya 4 yang awal diamankan, 2 sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun demikian kembali lagi Polda Sumut tetap melakukan langkah-langkah secara saintifik dan berkolaboratif, ya, termasuk dengan teman-teman media. Terima kasih telah juga melakukan kontrol sosial kepada kami, sehingga kami juga mohon doa bekerja secara profesional dan tentunya menjadi informasi bagi semuanya bahwasannya pengungkapan ini dilaksanakan dengan landasannya scientific crime investigation dan kolaboratif. Itu rekan-rekan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Upaya evakuasi korban longsor di Desa Tulabolo, Kabupaten Bone Bolango terus dilakukan oleh tim SAR Polda Gorontalo bersama Basarnas. Longsor yang terjadi akibat hujan deras tersebut telah menyebabkan beberapa rumah tertimbun dan sejumlah warga dilaporkan hilang. Tim SAR Polda Gorontalo yang dipimpin oleh Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Puji Prasetyanto Hadi, bekerja sama dengan TNI dan Basarnas Gorontalo, dikerahkan sejak hari pertama kejadian untuk melakukan pencarian dan evakuasi korban. Proses evakuasi tidaklah mudah karena kondisi medan yang terjal dan cuaca yang tidak menentu menjadi tantangan utama bagi tim penyelamat. Material longsor yang tebal dan luasnya area yang terdampak juga memperlambat proses pencarian. Selain tim SAR dan Basarnas, masyarakat setempat juga turut serta membantu proses evakuasi. Pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango telah menyiapkan posko darurat dan memberikan bantuan logistik kepada tim penyelamat serta para korban yang terdampak bencana. Informasi terkini diketahui korban meninggal dunia sebanyak 23 orang, korban selamat 63 orang, sementara korban yang masih dalam proses pencarian sebanyak 45 orang. Selain itu, Kapolda Gorontalo juga mengirimkan bantuan besar dalam menangani bencana tanah longsor yang melanda Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango. Sebanyak 92 personel dari Polda Gorontalo, 44 personel Brimob, dan 48 personel Samapta dikerahkan untuk membantu dalam upaya evakuasi dan identifikasi korban. Kami membagi tiga lokasi, satu 33. Jadi setiap pergantian 50-50, sehingga kami juga berharap anggota saya juga dalam keadaan fisiknya yang kuat dalam mengevakuasi korban-korban. Kami memprioritaskan untuk korban yang luka, sedangkan kami juga sudah koordinasi dengan GM untuk meminta penambahan alat berat yang nanti di yang tempat lokasi longsor itu kami minta untuk penambahan alat berat karena di sana sudah ada satu tapi masih berjarak 16 kilo karena malam hari tidak bisa masuk. Jajaran Satbrimo Polda Gorontalo bergerak cepat dengan melaksanakan tugas SAR dalam rangka pencarian korban hilang yang diduga tertimbun pasca bencana longsor di Kabupaten Bone Bolango.
Satuan Polair Polres Pamekasan mengemban tugas di wilayah perairan dalam rangka memelihara Kamtibmas. Setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.